Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, bersuka cita di tempat ini melepaskan penat dan lelah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntutan moral yang harus kami penuhi, yang mungkin saja kami tidak dapat melakukannya, kami menyerahkannya itu kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami di dalam kehidupan rohani kami, hubungan kami kepadamu ya Tuhan. Syukur kami panjatkan, kami punya Allah yang telah menyerahkan anaknya kepada kami. Kami dapat bersyukur atas penebusan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya hamba-Mu yang berkata-kata dan kami semua yang mendengarkannya, kami sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan masih banyak orang-orang yang memberitakan firman di luar sana juga Engkau yang memberkati, karena pemberitaan yang Engkau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu ini adalah jalan untuk menyatakan kebenaran cinta kasih yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Kiranya Engkau yang memberkati kami pada saat ini, maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita langsung sama-sama membaca dari Markus 8 ayat yang ke-31 hingga yang ke-38. Tema kita pada saat ini ialah berhikmat dalam Yesus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus mengenai anak manusia tentu kita dapat ketahui itu terambil dari Daniel 7 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14, di mana anak manusia itu akan disembah oleh siapa? Seluruh bangsa, kaum dan bahasa, ya. Tentu Petrus mengerti akan hal ini, dan Petrus mengira bahwa sosok ini hanyalah manusia biasa, ya. Sehingga di dalam pemikiran Rasul Petrus ketika dia memahami siapa itu Mesias, Rasul Petrus memahami pengertian Mesias yang salah. Dia berpikir bahwa Mesias yang di dalam pemahamannya dan di kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Mesias itu seperti Raja Daud, yang harus duduk di dalam pemerintahan seperti Raja Daud sebagai raja dan membawa kebebasan secara politik bagi orang Israel pada waktu itu. Dan di dalam pemikiran Rasul Petrus memahami bahwa Yesuslah harapan, di mana di tengah
Tidak adanya harapan, yang mana bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan harapannya itu bukan tanpa alasan, karena apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu sangat luar biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Namun ketika Yesus mengatakan hal aneh menurut pemikiran Rasul Petrus, Petrus menegur Yesus. Saudaraku, bukankah yang dilakukan Rasul Petrus ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Di dalam keimanan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan dalam memahami kitab suci, seringkali kita memahami kitab suci seperti pemikiran kita sendiri. Sama seperti Petrus yang memahami tentang anak manusia dan Mesias yang di dalam pemahamannya, tapi tentang pengertiannya sendiri. Kita sebagai manusia yang berdosa tentu sulit untuk memahami kitab suci secara benar. Bahkan kami yang hadir di mimbar pada saat ini pun sulit. Karena apa? Karena kami telah jatuh ke dalam dosa. Seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka role model yang kita miliki hanya di dalam Yesus. Yang mana dia adalah Allah, dia adalah Sang Firman itu yang berinkarnasi menjadi manusia, yang dalam keadaannya tidak berdosa, namun karena dia mau menebus kita, menyelamatkan kita, dia harus menderita seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dikatakan di sana bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini harus terjadi karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Namun hal ini juga sulit untuk membuat kita mengerti tentang kitab suci apabila kita tidak menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sulit untuk memahami kitab suci. Kita sudah membaca, mungkin kita mengerti, namun kita tidak punya kekuatan atau keberanian untuk melawan pengertian kita sendiri. Kadangkala kebenaran kitab suci itu kita kaburkan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saja di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam segala aspek yang kita jalani selama ini. Nilai kebenaran sering kita kaburkan. Karena kita memang cenderung untuk melakukan itu, saudaraku. Cenderung. Maka berhikmat dalam Yesus kita harus mengerti ya, bahwa kita tidak boleh menggunakan pikiran dan perasaan yang kita miliki untuk memahami kitab suci. Tidak boleh. Jadi kita harus seperti apa? Harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Memahami kitab suci. Memang sulit ya untuk melakukan hal yang demikian, sulit. Sebagai manusia yang berdosa kita sulit. Tapi kita sudah memiliki pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus kita dimampukan, dikuatkan. Maka kata Yesus apa? Jikalau engkau lelah, datang kepadaku. Engkau yang penat datang kepadaku. Beban moral yang diberikan kepada kita, kita tidak mampu lakukan secara sempurna. Benar gak saudara? Hanya bisa kita mampu lakukan hanya di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kita datang kepada Kristus, kita dimampukan karena kecintaan kita kepada Kristus,
kita diubahkan. Jangan dulu kita berpikir bagaimana saya bisa berubah. Jangan dulu berpikir, datang dulu kepada Yesus, cintai dulu Dia, karena Dia akan memberikan cinta itu kepadamu. Namun sayangnya kita lebih mengasihi apa? Nyawa kita, pribadi kita, daripada mengasihi Yesus. Itu yang terjadi, saudaraku. Maka di dalam berhikmat dalam Yesus kita tidak hanya tidak boleh menggunakan pikiran dan perasaan yang kita miliki, karena pikiran dan perasaan yang kita miliki sudah tercemar oleh dosa, maka kita harus datang kepada Yesus. Yang selanjutnya kita harus mengikuti Yesus. Dengan mengikuti Yesus, ya. Pertama, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan pikiran dan perasaan kita, ya. Baru kita bisa mengikuti Yesus. Namun sebelum masuk ke poin kedua, saya ingin mengajak kita bersama untuk sama-sama memahami bahwa seringkali kita juga ketika kita melibatkan emosi kita, ya, kita sudah tahu apa yang benar tentang firman Tuhan, kita sudah mengerti, tapi karena melibatkan emosi kita, karena mungkin dia adalah keluarga kita, saudara kita, ya, kita jadi kaburkan kebenaran itu, ya. Makanya saya katakan sulit untuk menanggung ini semua, ya. Maka di poin kedua secara tegas Yesus mengatakan untuk mengikut Dia, ya kan? Namun proses untuk mengikut Dia tidak mudah. Yang pertama apa? Harus menyangkal diri, ya kan? Harus menyangkal diri. Saudaraku, pernah nggak saudara berpikir bahwa ketika kamu hidup bukan hidupmu lagi? Apa maknanya itu? Bahwa hakmu, kewajibanmu, itu sepenuhnya bukan milikmu lagi. Tapi milik siapa? Milik yang telah menebus kita. Itulah pengertian menyangkal diri. Namun nyatanya mungkin di antara kita belum ada yang bisa melakukan itu sampai saat ini. Saya pernah mendengarkan khotbah yang begitu luar biasa dalam Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Bahwa kita harus menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan ini menjadi bahan khotbah untuk para ketekumen kemarin, ya. Masih ingat kan? Pada malam perenungan kemarin, itu kan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua kan? Bahwa kita tidak juga boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih pengertian itu sebenarnya? Kalau kita memahami itu betul-betul, itu sangat dalam loh. Seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Boleh nggak Tuhan mengklaim hidup kita? Sangat boleh. Tapi nyatanya kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu masalahnya. Bahkan saya yang berdiri di sini saja belum mau menyerahkan. Makanya saya ingin katakan, mari kita bergumul bersama-sama untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Supaya yang kita pikirkan bukan pikir diri kita sendiri lagi loh. Mengapa sering terjadi pertengkaran di gereja? Kalau kita memikirkan tentang Kristus, yang kita utamakan apa? Apakah pribadi kita? Tidak. Kepentingan Kristus. Tapi masalahnya, memang kita belum sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Itu masalahnya. Kita belum mau menyangkal diri kita. Kita masih menggunakan keakuan aku. Yang kita di sini kita akui saja.
Hidup kita bergantung gak kepada Tuhan akhir-akhir ini? Ini membuat kita harus sadar bahwa kita mengikuti Yesus itu tidak semudah apa dikatakan, harus dihidupi. Mengikuti Yesus itu. Bagaimana caranya untuk mampu melakukannya? Minta pertolongan Tuhan. Kalau kita sendiri yang orang yang sudah berdosa, gak mampu, benar-benar gak mampu. Apalagi kita menggunakan kesombongan kita, kegagahan kita, kemampuan kita, sangat tidak mampu. Melayani jemaat di sini saja nggak mampu kalau kita menonjolkan kegagahan kita, menonjolkan kebolehan kita, nggak mampu. Kita betul-betul harus bertobat, kita harus betul-betul merendahkan diri, saudaraku. Karena kita sudah sering kali tertidur di dalam kerohanian kita. Menyangkal diri bukanlah hal yang mudah. Mematikan keakuannya aku itu tidaklah mudah. Ya. Yang kita pikirkan keinginan Kristus, apa yang diinginkan Kristus, supaya orang-orang yang ada di sekitarnya mengenal Dia, menerima hidup yang dari Dia. Dan kita menceritakan itulah keinginan Kristus. Jangan jadi orang Kristen yang apa? Kristen yang egois. Kita sudah selamat, kita nggak mau ceritakan ke orang lain tentang keselamatan yang telah kita peroleh, gitu loh. Itu adalah keegoisan kita yang sering kita lakukan, dan bahkan itu sudah terjadi di dalam gereja Tuhan akhir-akhir ini. Tidak mau menceritakan keselamatan yang telah kita peroleh, bahkan malu, ya kan? Bahkan malu. Selanjutnya dikatakan di sana untuk mengikuti Yesus selain menyangkal diri adalah memikul salib. Gampang gak mematikan keakuannya aku? Susah, sangat susah. Dan itu membuat kita menderita. Betul-betul menderita. Apa yang kita senangi? Ya kan? Misalnya kalau kita pekerja, ya pengajar, biasanya paling enak ketika nyampe di rumah apa? Mengistirahatkan badan kita kan? Atau apa? Kita lihat hiburan dari HP kita untuk menyejukkan kepala kita yang mungkin lelah kita dalam bekerja. Itu sangat menggambarkan keakuannya aku tanpa kita sadari loh. Kita membaringkan badan, kita main untuk merefreshing pikiran kita, ya kan? Tapi pernah nggak kita merefreshing pikiran kita itu untuk mendekat kepada Tuhan? Aku mau rindu nih, mungkin aku kurang tadi perenungannya misalnya pagi-pagi. Aku mau lagi lebih mengenal Tuhan. Pernah nggak kita melakukan itu? Itulah yang harus jadi gaya hidup kita. Bahkan ketika bekerja, kita selalu memikirkan tentang Kristus. Bagaimana ya saya mengajar itu mempraktekkan kehidupan Kristus. Bagaimana saya bisa bersikap ramah kepada murid-murid saya. Bagaimana saya bisa menggambarkan kasih Kristus itu kepada murid-murid saya. Pernah nggak kita berpikir demikian? Itulah totalitas penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tidak harus jadi hamba Tuhan, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi para penginjil, tidak harus. Tapi kita bisa mempraktekkan Kristus hidup di dalam diri kita melalui kehidupan kita. Kan lucu kan? Kalau ditanya kita agamanya apa? Kristen. Iya Kristen, tapi kelakuannya gak ada bedanya dengan dunia ini, ya kan? Maka Rasul Paulus mengatakan di jemaat Roma apa? Janganlah serupa dengan dunia ini. Totalitas penyerahan hidup kita kepada Kristus. Dan memikul salib itu
adalah tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikut Dia. Belum bisa kita mengikut Yesus tanpa menyangkal diri, mematikan keakuannya aku, tanpa kita mau mengalami penderitaan karena mematikannya keakuannya aku itu. Gak bisa kita ikut Yesus. Maka berhikmat dalam Yesus itu memang tidaklah mudah ya. Karena ini diminta untuk totalitas hidup di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus hidup, begitulah juga kita harus hidup. Wah, tidak mudah. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Biarlah Tuhan yang memampukan kita. Bahkan saya sendiri yang berdiri di mimbar ini bergumul untuk melakukan itu. Bergumul bersama-sama kita. Kalau misalnya saya sendiri misalnya bergumul, terus teman-teman di tempat ini misalnya, saudara-saudara di tempat ini tidak bergumul, saya juga bisa menjadi lemah. Alangkah indahnya kalau kita bersama-sama bergumul. Kalau saya sedang lemah, saya dikuatkan sama teman-teman atau saudara-saudara. Kalau saudara lemah, saya bisa menguatkan. Bukankah itu hal yang indah? Makanya, ayo kita sama-sama belajar untuk sama-sama bergumul dalam hal ini. Karena apa, saudara? Pengertian kita tentang penebusan, yes dan amin, kita telah diselamatkan. Tapi ingat, kita masih menggunakan tubuh yang fana. Kita belum dibangkitkan. Dosa masih bergelimang dalam hidup kita. Kita harus meminta kekuatan Tuhan untuk hidup dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Maka tidaklah heran pernyataan Yesus ya. Tidak heran sama sekali. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Hidup kita ini sebenarnya tanpa Kristus, kita cuma jalani saja ya, jalani. Dan ujung akhirnya apa kalau tanpa Kristus? Kematian kekal loh, saudara. Makanya gak ada gunanya kita mempertahankan hidup kita tanpa hidup di dalam Kristus. Gak ada gunanya. Bahkan dikatakan sangat jelas di sini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Kita mau memperkaya diri kita dengan menyimpan harta kita terus menerus, ya kan, untuk kepentingan pribadi kita, ya kan, tanpa mau berbagi kepada orang di sekitar kita. Dan ketika kita mati, yang nikmati memang anak-anak kita, betul jelas, keturunan kita. Tapi nyatanya ketika kita mati, kalau kita memiliki prinsip yang demikian, yakinkah saudara hidup di dalam kehidupan kekal itu? Karena di dalam Kristus tidak pernah diajarkan yang demikian, tidak pernah. Bahkan harus banyak kehilangan dalam mengikuti Yesus. Harus banyak kehilangan. Bukan hanya tenaga, tapi dalam hal materi juga banyak kehilangan. Lihatlah gereja mula-mula. Mereka tidak semakin kaya. Karena banyak orang miskin di antara mereka. Bahkan mereka menjual sebagian harta mereka untuk mencukupkan kebutuhan orang lain. Yang ada di antara mereka orang-orang miskin. Tapi memang ini proses belajar ya saudara. Proses belajar tidak mudah. Untuk mematikan keakuannya aku, hidupnya aku itu tidak mudah. Tanpa kita sadari dulu, pengorbanan Kristus itu bagaimana dengan kita. Ya kan? Dia sudah menyerahkan segala sesuatu bagi kita loh. Sudah menyerahkan segala sesuatu bagi kita. Tapi nyatanya kita tidak sadar akan hal itu. Ketika diminta misalnya untuk ikut ambil bagian
di dalam pertanggungjawaban kerohanian di dalam kehidupan kita, kita masih sulit. Yaitu namanya proses ya. Kita juga tidak bisa menghakimi. Tidak bisa menghakimi. Tapi renungkanlah apa perenungan pada saat ini bagi kita bersama. Supaya kita merenungkan apakah hidup kita hanya sebatas ini. Hanya sebatas ini untuk diberikan kepada Tuhan. Apakah layak hidupmu engkau berikan hanya sebatas ini? Bukankah Tuhan layak mendapatkan yang lebih dari apa yang saudara beri pada saat ini? Bukankah layak? Mari kita renungkan bersama itu. Renungkan bersama. Maka kita akan sadar saudaraku, dan kita tidak akan malu untuk bersaksi tentang Yesus. Tidak akan malu. Ya. Kita bahkan berani menyerahkan nyawa kita. Tidak hanya harta. Nyawa kita pun kita beri untuk Yesus. Kalau kita sadar akan hal ini. Makanya rasul-rasul Yesus memberikan nyawanya. Hidupnya kepada banyak orang. Saudaraku, sadar nggak kita sih? Pada awal mulanya kekristenan itu sangatlah kecil. Sangatlah sedikit. Bermula dari 500 orang. Ya, ketika naik ke sorga, yang melihat kesaksian Yesus naik ke sorga berapa orang? Sekitar 500 orang. Itu sedikit, kecil. Di hari Pentakosta barulah 3.000 orang bertobat ketika mendengar khotbah Petrus. Sedikit gak itu? Masih kecil. Tapi lihatlah yang terjadi sekarang ini. Mungkin memang bukan kekristenan yang sejati yang sekarang ini, tapi jumlahnya perhatikan. Itu karena apa? Karena pengorbanan, sekali lagi saudaraku. Karena pengorbanan, bahkan nyawa diberikan untuk pemberitaan Injil. Kita belum sampai memberikan nyawa. Tapi kita mau belajar gak saudara? Melakukan hal itu. Mau belajar gak kita? Ayo kita belajar. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Tidak usah dengan paksaan, tidak usah dengan melihat apa kata orang. Tapi tanyakan apa yang bisa kuberikan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan. Kalau masih bisa hanya waktu yang diberikan, mari kita berikan waktu, tenaga, mari. Dukungan moral, mari. Tidak selalu dalam rupa materi, ya kan? Kita bisa memberikan kepada Tuhan. Kalau masih hanya mampu melakukan itu. Ayo kita lakukan bersama-sama. Kita kembangkan gereja ini bersama-sama. Demi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kita sama-sama mengerti gereja ini bukanlah milik pribadi seseorang. Gereja ini sudah milik gereja GKPI, milik sinode. Dan janganlah ragu ya untuk memberi sesuatu untuk gereja ini. Jangan ragu. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan bisa berkorban dalam hal apapun. Bisa. Sama hal ketika kita mencintai seseorang, mungkin yang sudah menikah pada saat ini, ketika jatuh hati, ya kan? Kita bisa memberikan sesuatu kepada pasangan kita. Itulah sikap kedekatan. Kalau kita merasa dekat sama gereja ini, ayo kita mau rela berkorban. Pemuda-pemudi remaja saat ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk melakukan pelayanan dalam hal dana. Itu adalah tanggung jawab yang besar ya. Dan itu bukanlah hal mudah, apalagi ini adalah tanggung jawab pertama ya yang diberikan dalam hal dana. Tapi nggak apa-apa, mari belajar, nggak usah ragu. Ya kan?
Karena apa yang ingin saya sampaikan kepada kita bersama pada saat ini? Kita memang masih belajar. Selama kita hidup, kita belajar. Tidak ada yang tamat dalam dunia ini. Ketika kita hidup, kita masih belajar. Jadi, sekalipun nanti tidak mencapai target, jangan nyerah, jangan malu. Itu adalah proses yang kita jalani. Sama seperti Rasul Petrus ya. Rasul Petrus bukanlah seorang yang langsung berhasil. Tidak. Dia belajar ya. Pertama dia tidak mengerti tentang kitab suci. Bahkan dikatakan oleh Yesus apa? Ialah iblis. Benar kan? Tidak langsung sempurna ya. Bahkan dia mengkhianati Yesus 3 kali sampai ayam berkokok. Betul? Murid-murid Yesus tidak ada yang berhasil satupun ketika Yesus mau disalib. Mereka semua kabur ketakutan. Karena mereka tidak menyadari yang bersama-sama dengan mereka itu adalah inkarnasi Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, ya kan? Nggak sadar gitu loh. Baru mereka sadari ketika Yesus bangkit. Makanya pengakuan pertama itu adalah Rasul Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka kita juga proses untuk memahami dia. Mungkin kita punya pengetahuan, tapi kita punya keyakinan bulat gak bahwa Yesus itu adalah? Belum tentu, saudara, belum tentu. Mungkin kita berbicara dari mulut, tapi keyakinan bulat kita belum tentu kita sudah seperti itu. Seperti Rasul Thomas, belum tentu. Karena apa? Itu proses ya. Apalagi kalau kita jarang bergumul dengan Tuhan. Bagaimana bisa mengenal Yesus secara sempurna, secara lebih dekat kalau kita tidak bergumul kepada Tuhan? Nggak mungkin. Murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun saja gagal memahami Yesus. Bagaimana kita yang tidak langsung bertatap muka dengan Yesus? Dan sekarang banyak di luar sana dengan pemahaman-pemahaman untuk meragukan siapa itu Yesus yang kita sembah itu. Maka kita harus punya pengalaman rohani, saudara. Tidak hanya pengetahuan. Ya, ingatlah dalam berhikmat dalam Yesus, kita tidak boleh memiliki pikiran dan perasaan kita sendiri untuk menafsirkan kitab suci. Tidak boleh. Harus menggunakan pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Yang kedua, mari kita berhikmat dalam Yesus itu harus mengikut Yesus. Dengan mengikut Yesus, ya. Bagaimana mengikut Yesus itu? Menyangkal diri dulu, memikul salib dulu, baru kita bisa mengikut Yesus. Seperti yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir, mari kita dengan tidak malu bersaksi tentang Yesus. Karena Yesuslah kekuatan kita satu-satunya. Saudaraku, sebelum saya menutup, saya ingin mengeluarkan pernyataan kepada kita semua saat ini. Untuk apa memiliki segala yang ada di dunia ini? Namun pada akhirnya kita tetap kehilangan nyawa kita dan mengalami kematian kekal. Setelah mengakhiri hidup di dunia, lebih baik kita kehilangan nyawa kita karena bersaksi tentang Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesuslah sang empunya kehidupan kekal itu. Maka dari itu jangan malu untuk bersaksi tentang Yesus. Carilah dia dengan hidupmu. Melebihi apapun termasuk kecintaan pada dirimu sendiri. Karena di dalam dia ada kehidupan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Renungkanlah apa yang telah kita dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena sukacita kami melimpah pada saat ini. Karena hadirat-Mu kami rasakan melalui firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami masih belajar dalam bergumul bersama dengan Tuhan. Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau tidak terlalu memaksa kami. Namun Engkau meminta kami untuk rela hati melakukan apa yang bisa kami berikan kepadamu.
Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu baik, dan kami sadar kami butuh pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu melakukan tanggung jawab moral secara sempurna seperti yang telah Engkau ajar. Namun bersama denganmu, kami yakin kami diubahkan menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan membuat kami semakin sadar bahwa kami memang betul-betul membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sadarkan kami terus-menerus bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Dan sadarkan kami di dalam totalitas hidup kami bahwa kami menyadari bahwa Engkau betul-betul Allah dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak bermain-main dalam kehidupan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak yang baru diperoleh oleh keluarga Sapri Raman Manik ya Tuhan, dan Boru Sipayun ya Tuhan. Kau tahu bahwa keluarga ini bersuka cita, bahwa Engkau telah memberikan sukacita kepada mereka. Kami di dalam gereja ini ya Tuhan sungguh-sungguh bersuka cita atas kelahiran anak ini. Yang bisa kami lakukan ya Tuhan, mendoakan keluarga ini beserta anak ini untuk semakin mengenal Tuhan. Khususnya untuk anak yang baru lahir ini. Kiranya anak ini mendapatkan didikan yang cukup untuk dapat mengenal Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, yaitu Talenta Joy Marbun, Maradona Tambunan, Dian Yeskiel Situmorang, Gabriel Sefrina Panggabean, Joysa Selofnita Sianturi, Iskia Alexander Sinaga, dan yang berulang tahun perkawinan yaitu Amang Penatua Sangga Sinambela dan Rambo Sirait Boru Panjaitan ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati nama-nama yang kami sebutkan ya Tuhan. Entah ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, kiranya Engkau yang memberkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur karena kami diberikan kesehatan hingga pada saat ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan masih banyak hal yang ingin kami doakan, namun Engkau lebih mengetahui apa yang ingin kami doakan ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.